Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak cerdas, anak-anak hebat dan berprestasi. Jumpa lagi dengan Bu Elo di sini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat saja ya. Dan jangan lupa selalu semangat belajar walaupun belajar dari rumah. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang materi IPS di tema 4 subtema 2. Bagaimana? Sudah siap belajarnya? Tentu sudah siap ya. Dan jangan lupa siapkan bukunya sebelum belajar. Pada tema 4 materi IPS kali ini, kita akan belajar tentang KD 3.3, mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Khususnya, kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di berbagai bidang pekerjaan di sekitarku. Tak terasa sudah 6 bulan lebih anak-anak belajar dari rumah. Bu guru pun juga mengajar dari rumah. Anak-anak kangen tidak dengan kegiatan di sekolah? Atau kangen dengan kegiatan jajan di kantin seperti ini? Membeli makanan di kantin merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Lalu, apa itu kegiatan ekonomi? Dan apa saja contoh-contohnya? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk dapat mendapatkan penghasilan, barang dan jasa tertentu dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Secara garis besar, kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Produksi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Tujuan produksi adalah untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kegiatan produksi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu produksi yang menghasilkan barang dan produksi yang menghasilkan jasa. Produksi yang menghasilkan barang yaitu kegiatan yang menghasilkan barang yang dapat digunakan dan dimanfaatkan orang lain. Contohnya, pabrik otomotif menghasilkan kendaraan seperti mobil, motor, dan lain-lain. Ada juga nelayan menghasilkan ikan. Kemudian ada pengrajin mebel menghasilkan perabot rumah tangga seperti pintu, meja, kursi, dan lain-lain. Sedangkan produksi yang menghasilkan jasa yaitu kegiatan yang menghasilkan pelayanan yang dapat dinikmati oleh orang lain. Contohnya, guru memberikan pelayanan yaitu mengajar siswa. Dokter memberikan pelayanan yaitu mengobati pasien. Ada juga sopir yang memberikan pelayanan mengantarkan para penumpang, dan lain-lain. Kegiatan ekonomi selanjutnya yaitu konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi yaitu kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Contoh kegiatan konsumsi antara lain makan dan minum, menggunakan HP, memakai pakaian, membeli tas, dan lain-lain. Kegiatan ekonomi selanjutnya adalah distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi yaitu
kegiatan yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Tujuan distribusi adalah untuk mempermudah konsumen mendapatkan barang atau jasa. Contoh kegiatan distribusi adalah yang pertama, penjual sayur membeli sayuran dari petani untuk dijual di pasar. Kemudian ada juga tokoh pakaian membeli pakaian dari pabrik konveksi untuk dijual kepada pembelinya. Dan banyak lagi kegiatan yang lainnya. Edo suka sekali makan ikan. Lalu bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga suka makan ikan? Tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? Ayo bersama-sama amati gambar di bawah ini. Dari mulai ikan ditangkap oleh nelayan sampai ikan bisa kita makan, melewati berbagai proses yang panjang. Jika kita perhatikan pada gambar pertama, yaitu gambar yang menjelaskan tentang seorang nelayan yang sedang menangkap ikan di laut. Nelayan tersebut melakukan kegiatan produksi, sehingga nelayan dikatakan sebagai produsen. Hasil tangkapan nelayan yaitu ikan, atau hasil tangkapan yang lainnya seperti cumi-cumi, udang, dan lain-lain. Pada gambar kedua, kita bisa melihat bahwa setelah mendapatkan cukup ikan, nelayan kemudian menjualnya ke tempat pelelangan ikan. Pedagang di pelelangan ikan membeli ikan-ikan hasil tangkapan nelayan untuk dijual kembali ke pedagang di pasar. Pedagang di pelelangan ikan melakukan kegiatan distribusi, sehingga mereka disebut sebagai distributor. Kita lanjut pada gambar ketiga. Gambar ketiga menjelaskan tentang kegiatan pengiriman ikan dari pelelangan ikan untuk dibawa ke pasar. Kegiatan ini juga disebut sebagai kegiatan distribusi. Pada gambar keempat, di situ menunjukkan bahwa setelah ikan-ikan sampai di pasar, ikan kemudian dijual oleh pedagang ikan kepada pembeli atau kepada konsumen. Para pedagang ikan di pasar disebut sebagai distributor karena mereka melakukan kegiatan distribusi, yaitu menjual ikan kepada pembeli atau konsumen. Pada gambar 5 dijelaskan bahwa setelah ikan dibeli oleh pembeli, ikan kemudian dimasak. Kegiatan membeli ikan disebut kegiatan konsumsi, sehingga pembeli disebut sebagai konsumen. Kemudian gambar terakhir atau gambar ke-6 di situ menjelaskan bahwa Edo sedang makan ikan, maka Edo disebut sebagai konsumen karena kegiatan memakan ikan disebut sebagai kegiatan konsumsi. Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, maka bisa kita pahami bahwa alur kegiatan ekonomi dimulai dari kegiatan produksi, kemudian berlanjut pada kegiatan distribusi, dan berakhir pada kegiatan konsumsi. Nah, berakhir sudah video kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa selalu semangat belajar, walaupun belajar dari rumah. Karena pada hakikatnya, belajar itu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Oh ya, jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.